Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farhani Farsadi, seorang mahasiswi Administrasi Perpajakan, Vokasi Universitas Indonesia, kelas pajak 20B. Pada kali ini saya akan melakukan tutorial mengenai cara perhitungan PPh 21 masa Desember, beserta cara mengimpornya ke ISPT dan juga cara mencetaknya. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengunduh aplikasinya. Kita dapat mengunduh melalui web pajak.go.id, kemudian memilih menu unduh, dan klik aplikasi perpajakan. Oke, setelah itu kita cari ISPT masa PPh pasal 2126 versi terbarunya, yaitu versi 2.4.0.0. Kemudian kita harus mengunduh dua berkas, yaitu single installer ISPT dan juga patch-nya. Kebetulan saya pribadi telah mengunduh keduanya pada laptop saya, jadi kita langsung aja ke kertas kerjanya. Oke, pertama-tama kita harus membenarkan terlebih dahulu formasi dari data pegawai. Seperti yang bisa dilihat di sini, ID dan employee name masih gabung, maka dari itu kita harus memisahkannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menambahkan kolom dengan cara memblok kolom B, lalu klik kanan dan pilih insert. Kemudian kita pisahkan. Untuk kolom B itu untuk employee name dan kolom A itu untuk ID. Ini lalu kita mengisi kolom employee name dengan pegawai yang pertama yaitu Gilang Yadi dengan cara menggunakan rumus sama dengan seperti ini. Setelah itu kita tarik ke bawah. Sudah seperti ini, lalu kemudian kita menghapus ID dari pegawai yang pertama. Kemudian kita blok nama pegawai pertama dan juga ID yang sudah dihapus tadi. Lalu kita double klik pada pojok kanan. Maka ID para pegawai akan menghilang. Step selanjutnya yaitu kita harus menghilangkan rumus yang ada pada nama pegawai. Seperti yang bisa dilihat di sini, nama pegawai masih dalam bentuk rumus, sama dengan A8, sama dengan A10, sama dengan A12. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara kita memblok kolom B, lalu kita klik kanan dan pilih copy. Setelah itu kita klik kanan kembali dan kita pilih paste value. Maka nama pegawai sudah tidak ada rumusnya, seperti ini. Langkah berikutnya yaitu kita blok baris nomor 6, lalu kita pilih sort and filter, dan kita klik filter. Karena pada gross income itu data pegawainya penuh, terisi penuh, maka kita memilih gross income untuk difilter dengan cara kita menghapus select all dan kita hanya memilih blanks, lalu kita klik OK. Setelah itu kita blok semua nama dan klik kanan, lalu kita pilih delete row. Setelah itu kembali ke gross income dan kembali memilih select all dan klik OK. Maka ID dan employee name akan terpisah secara sempurna seperti ini. Begitupun kita lakukan pada bulan-bulan berikutnya. Di sini kebetulan saya sudah memisahkan ID dan employee name sampai dengan bulan Desember. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat sheet baru untuk membuat sheet struktur data. Di sini saya sudah buat sheet struktur data di mana isinya merupakan nama-nama baris-baris dan kolom-kolom data-data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi dengan cara kita memblok barisnya, di sini saya baris nomor 6, kemudian di copy dan mempaste ke sheet struktur data. Jadi di sini adalah data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Tujuan struktur data ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi atau tidak di setiap bulannya. Nah, di sini bisa dilihat ada perbedaan posisi di bulan Mei, yaitu bulan 5,
pada THR. Di sini pada bulan Mei ada THR, sedangkan pada bulan-bulan lain tidak ada THR. Maka dari itu kita harus menambahkan kolom dengan cara insert, kemudian kita pindahkan THR di kolom K. Jika seperti ini, berarti untuk bulan Januari sampai bulan Desember kita harus menambahkan kolom di kolom K, kita harus menambahkan kolom K untuk THR. Di sini saya sudah menambahkan kolom sehingga di bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya pada kolom K itu merupakan kolom untuk THR. Seperti ini, kolom K untuk THR, meskipun dia tidak memiliki THR. Karena tujuannya untuk mensejajarkan bulan Mei atau bulan 5 ini. Seperti ini. Sehingga sesuai dengan struktur datanya. Oke, lalu step selanjutnya yaitu kita membuat sheet kompilasi gaji yang mana berisi gabungan semua data pegawai mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember seperti ini. Di sini saya sudah menggabungkannya. Caranya cukup mudah yaitu dengan mengcopy setiap data-data di setiap bulannya lalu mempastenya ke dalam satu sheet seperti ini. Jika sudah digabung, berikutnya kita akan membuat pivot table untuk masa kerja, yaitu dengan cara kita pilih insert, lalu kita pilih pivot table, lalu untuk table atau range-nya kita hanya membutuhkan ID, employee name, dan juga bulan. Seperti ini sampai bulan Desember. Kemudian kita pilih new worksheet, lalu kita klik OK. Sudah ada di sheet baru, lalu kita masukkan employee name ke dalam rows, lalu bulan ke dalam kolom, dan employee name-nya ke dalam values. Pastikan employee name-nya itu dalam bentuk count. Seperti ini. Ini untuk mengetahui setiap pegawai itu bekerja dari bulan apa sampai bulan apa. Di sini bisa dilihat bahwa 5 pegawai ini semuanya bekerja mulai dari Januari sampai dengan Desember. Step selanjutnya yaitu kita akan mengisi formulir 1721 ref pegawai A1. Formulir ini bisa kita dapatkan dari Windows C, program Files 86, DJP, SPT masa 2126-2014, dokumentasi, CSV format. Contoh CSV. Formulir yang akan kita gunakan kali ini ada 3, yaitu 1721 BPA1, 1721 1 bulanan, dan 1721 ref pegawai A1. Ketiga formulir tersebut kita paste ke dalam folder. Di sini folder yang saya gunakan ada di data D, di folder PT Farah. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempaste formulir yang dibutuhkan tersebut. Setelah itu kita mulai mengisi formulir 1721 ref pegawai A1. Sebelum mengisi, kita harus mengubah bentuknya yang sebelumnya formulir 1721 ini CSV, kita ubah menjadi Excel workbook dengan cara ke file, lalu ke save as, ke folder yang kita miliki. Di sini tipenya kita ubah menjadi Excel workbook. Kebetulan di sini formulir ref pegawai A1-nya saya sudah rubah dan juga sudah saya isi. Di sini kita bisa mengisi menggunakan rumus VLOOKUP dari master data yang ada pada kertas kerja. Setelah itu, setelah semua sudah terisi, kita blok semuanya, lalu kita klik kanan, kita copy, lalu kita paste value dengan tujuan untuk mematikan semua rumus-rumusnya. Jika rumus-rumusnya sudah mati, kita bisa mengedit dengan cara pertama kita mengedit NPWP-nya terlebih dahulu untuk menghilangkan stripnya.
kita blok kolom A, lalu kita klik Ctrl plus F, lalu kita replace find what-nya itu strip, dan replace with-nya itu kosong, lalu kita pilih replace all. Sudah seperti ini. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih format cells, lalu di custom, tipenya kita isi angka 0 sebanyak 15 kali, lalu klik OK. Sudah, lalu kita edit jenis kelaminnya, karena ketentuannya untuk perempuan F dan untuk laki-laki M. Caranya sama seperti NPWP tadi, kita blok, lalu Ctrl plus F, replace untuk perempuan, replace with-nya F, lalu replace all, dan untuk laki-laki itu M, di replace all juga. Sudah seperti ini, lalu kita kembali save, dan jangan lupa kita save as kembali ke PT Farah dengan tipe CSV, delimited. Lalu save. Setelah mengisi formulir ref pegawai A1, kita bisa mulai mengimpornya ke dalam ISPT. Sebelumnya kita harus mengcopy paste DB0 ke dalam folder yang kita gunakan dengan cara ke Windows C, lalu program files 86, DJP ISPT masa 2126-2014, lalu ke DB0, dan lalu kita copy dan kita paste ke dalam folder kita. Di sini saya sudah mempastenya dan sudah di-rename juga, yaitu PT Farah. Setelah mengcopy paste database kosong ke dalam folder tadi, kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi SPT-nya, lalu pilih folder tersebut. Di sini saya folder PT Farah dan langsung muncul database-nya, dan pilih DB. Kemudian isi password-nya 123. Kemudian isi NPWP terlebih dahulu. Dan kemudian isi profil wajib pajak. Setelah profil wajib pajak sudah terisi lengkap, bisa langsung klik simpan saja. Jadi yang ada tandanya ini yang wajib diisi, sedangkan yang tidak ada tandanya tidak wajib untuk diisi. Kemudian kita pilih SPT, buat SPT baru, karena kita ingin mengerjakan Desember 2021, maka pilih Desember 2021. Kemudian buka SPT, dan SPT berhasil dibuka. Setelah kita sudah membuka SPT masa Desember 2021, kita bisa mengimpor ref pegawai A1 yang telah kita buat sebelumnya dengan cara pilih CSV, lalu pilih impor, lalu pilih referensi dan pegawai A1. Lalu klik buka file, lalu kita pilih folder tempat kita menyimpan formulir tersebut. Lalu kita pilih ref pegawai A1.
Sudah seperti ini, kita langsung klik impor. Di sini impor 5 record berhasil. Jika mengalami kegagalan, bisa dicek di error log untuk mengetahui ada kesalahan di mana. Setelah formulir ref pegawai A1 selesai dibuat dan selesai diimpor, tugas selanjutnya yaitu kita akan mengisi formulir BPA1. Namun sebelum mengisinya, kita harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu, yang mana nama-nama pegawai yang akan dimasukkan ke dalam formulir BPA1 harus berurutan sesuai mana yang lebih dahulu keluar. Untuk mengetahui pegawai mana yang lebih dahulu keluar, kita bisa membuatnya dari pivot table masa kerja ini. Kita copy, kemudian kita paste value ke sheet baru. Di sini kebetulan sudah saya copy paste. Sudah seperti ini, kita blok nama-nama pegawainya. Kemudian kita pilih data, lalu kita pilih sort. Kemudian my data has headers-nya kita unchecklist. Kemudian sort by-nya kita pilih column P, smallest to largest, dan pilih OK. Karena kebetulan di sini 5 data pegawai saya semuanya bekerja mulai dari Januari sampai dengan Desember, sehingga tidak ada perubahan apapun. Selanjutnya kita membuat pivot table kembali, yang mana sebelumnya kita membuat pivot table untuk masa kerja hanya memerlukan data ID, employee name, dan bulan. Kali ini kita memerlukan semua data. Yaitu pertama pilih insert, pivot table, lalu table range-nya itu mulai dari kolom ID sampai ujung take home pay dan sampai ujung bawah. Kita blok. Kemudian pilih new worksheet, lalu OK. Setelah itu masukkan employee name ke dalam rows dan masukkan data-data yang dibutuhkan ke dalam values seperti basic salary, MT all, create all, jika sudah, pastikan semuanya berbentuk sum. Jika belum ada yang berbentuk sum seperti ini, masih berbentuk count, kita ubah dulu dengan cara diklik lalu pilih value field settings, kemudian klik sum dan OK. Oke, semuanya sudah berbentuk sum seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita copy paste dan masukkan ke dalam sheet baru untuk di paste value. Jadi ini kita blok semua, kita copy, lalu kita tambahkan sheet baru, kemudian di sheet baru ini kita paste value. Tujuannya untuk menambahkan data tunjangan lainnya di pojok ini. Baik, di sini saya sudah mengisi tunjangan lainnya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum, dengan menambahkan MT all, lalu create all, lalu meal all, overtime, dan juga function all. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita mulai mengisi formulir 1721 BPA1-nya. Yang pertama, kita bisa isi dari kolom nama. Dari kolom nama ini, kita copy paste dari data kertas kerja sesuai mana yang keluar duluan. Kemudian kita bisa isi masa pajak dan tahun pajaknya, yaitu Desember 2021. Untuk pembetulannya 0. Untuk nomor bukti potongnya, yaitu 1221, 0001, 02, dan seterusnya. Masa perolehan awalnya Januari dan masa perolehan akhirnya Desember. Untuk NPWP, kita bisa gunakan VLOOKUP dengan master data yang ada pada kertas kerja. Untuk NIK tidak ada, lalu untuk alamat juga dari master data, jenis kelamin juga dari master data.
Status PTKP, jumlah tanggungan nama jabatan juga dari master data. Untuk WP luar negeri N semuanya. Lalu untuk kode pajaknya 21.100.01. Kemudian untuk jumlah-jumlah 1 sampai dengan jumlah 20, ini kita bisa lihat dari ISPT, lalu isi SPT, kemudian daftar bukti potong A1, di situ bisa dilihat untuk jumlah pertama yaitu merupakan gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Maka di sini saya menggunakan VLOOKUP. Kemudian yang kedua merupakan tunjangan PPh, yang ketiga merupakan tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Yang keempat merupakan honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Yang kelima merupakan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang keenam merupakan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh 21. Yang ketujuh merupakan tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi. Dan yang kedelapan merupakan jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 8. 1 sampai dengan 7. Lalu yang ke-9 merupakan biaya jabatan atau biaya pensiun. Yang ke-10 merupakan iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Dan yang ke-11 merupakan jumlah pengurangan yaitu jumlah 9 ditambah jumlah 10. Kemudian yang ke-12 itu merupakan jumlah penghasilan neto, yaitu jumlah 8 dikurangi dengan jumlah 11. Yang jumlah 13 merupakan penghasilan neto masa sebelumnya. Yang ke-14 merupakan jumlah penghasilan neto untuk PPh 21. Yang ke-15 merupakan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk mengisi jumlah 15 ini, terlebih dahulu kita membuat status di kolom pojok dengan cara menggabungkan kolom L dan kolom M. Jadi status dan jumlah tanggungan digabung dengan rumus dan, sehingga digabung seperti ini. Kemudian kita bikin data PTKP-nya, lalu jumlah 15-nya kita bisa menggunakan VLOOKUP. Lanjut, untuk jumlah 16-nya itu merupakan PKP setahun atau disetahunkan, jumlah 17 merupakan PPh 21 atas penghasilan kena pajak setahun. Untuk jumlah 18 PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Yang ke-19 merupakan PPh 21 terutang, dan yang ke-20 merupakan PPh 21 dan PPh 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Selanjutnya untuk NPWP pemotong dan nama pemotong itu merupakan direktur. Di sini saya direkturnya adalah Gilang Yadi, maka NPWP dan nama pemotongnya adalah atas nama Gilang Yadi. Kemudian untuk tanggal bukti potong semuanya pada akhir Desember. Jadi maksudnya tadi untuk mengetahui jumlah 1 sampai dengan jumlah 20 pada formulir 1721 BPA1 bisa dilihat di SPT. Maksudnya adalah kita bisa lihat dari isi SPT, lalu daftar bukti potong, kemudian A1, kemudian baru, lalu pilih B1 rincian penghasilan. Nah, jadi jumlah 1 itu merupakan gaji atau pensiun, jumlah 2 merupakan tunjangan PPh, jumlah 3 merupakan tunjangan lainnya, dan seterusnya sampai dengan jumlah 20 itu bisa dilihat di input bukti potong A1 pada ISPT ini. Baik, kita mulai mengisi dari jumlah 1. Jumlah 1 itu saya menggunakan rumus VLOOKUP dari file PT Farah, yang mana merupakan dari kolom basic salary, yaitu yang berada di nomor 2. Kemudian untuk jumlah 2 kosong karena tidak ada tunjangan PPh. Yang ketiga merupakan VLOOKUP dari PT Farah juga, yang berada di kolom tunjangan lainnya, yaitu di nomor 11. Kemudian jumlah 4 tidak ada karena merupakan honorarium atau imbalan sejenis lainnya. Kemudian di jumlah 5
itu VLOOKUP dari PT Farah yang merupakan kolom Aztec 0,54% yang berada di nomor 8. Jumlah 6 tidak ada karena merupakan penerimaan dalam bentuk natural lainnya yang dikenakan PPh 21. Jumlah 7 juga VLOOKUP dari PT Farah yang berada di kolom THR nomor 9. Jumlah 8 itu merupakan jumlah penghasilan bruto, sehingga kita menjumlahkan dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 7. Kemudian jumlah 9 itu merupakan rumusnya biaya jabatan, yaitu jika penghasilan bruto yaitu Y2 dikali 5% itu lebih atau sama dengan 500.000, maka 500.000. Namun jika tidak, maka jumlah bruto dikalikan dengan 5%. Kemudian jumlah 10 itu merupakan VLOOKUP dari PT Farah dari kolom Aztec 2% yang berada di kolom nomor 10. Jumlah 11 itu merupakan jumlah pengurangan, yaitu biaya jabatan ditambah iuran THT atau JHT, sehingga Z ditambah AA, lalu AC, itu merupakan jumlah penghasilan neto, sehingga penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangan, yaitu Y dikurangi AB. Untuk jumlah 13 tidak ada karena tidak ada penghasilan neto masa sebelumnya. Untuk jumlah 14 itu merupakan jumlah penghasilan neto untuk PPh 21, sehingga sama dengan jumlah 12. Untuk jumlah 15 itu merupakan PTKP, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kita bikin dulu statusnya, kemudian buat data PTKP-nya, lalu kita bisa menggunakan VLOOKUP dari data PTKP ini dengan status. Kemudian jumlah 16 itu merupakan PKP setahun atau disetahunkan. Jadi jika jumlah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP itu kurang atau sama dengan 0, maka 0. Tapi jika tidak, maka hasil dari pengurangan jumlah 14 dikurang jumlah 15 dengan di rundown agar tidak ada koma. Baik, lanjut di kolom jumlah 17 yang merupakan PPh 21 atas PKP setahun dengan rumus jika AG2 atau PKP setahun atau disetahunkan kurang atau sama dengan 0, maka 0. Namun jika PKP setahun atau disetahunkannya itu kurang atau sama dengan 50 juta, maka dikalikan dengan 5%. Namun jika PKP setahun atau disetahunkannya itu kurang atau sama dengan 250 juta, maka PKP setahun atau disetahunkan itu dikurangi dengan 50 juta, kemudian baru dikalikan dengan 15% dan ditambah dengan 2.500.000. Kemudian jika PKP setahun atau disetahunkan itu kurang atau sama dengan 500 juta, maka PKP setahun atau disetahunkan itu dikurangi terlebih dahulu, dikurangi dengan 250 juta, kemudian baru dikali 25%, dan ditambah dengan 32.500.000. Dan yang terakhir, PKP setahun atau disetahunkan itu dikurangi oleh 500 juta, lalu baru dikalikan dengan 30% dan ditambah dengan 95 juta. Next, untuk jumlah 18 tidak ada karena tidak ada PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Untuk jumlah 19 itu merupakan PPh 21 terutang, yang mana jika NPWP-nya 0, maka PPh 21-nya itu dikali 1,2. Namun jika tidak, maka tidak harus dikali 1,2. Kemudian untuk jumlah 20 itu merupakan PPh 21 atau 26 yang telah dipotong atau dilunasi, sehingga sama dengan jumlah 19. Jika semua jumlah-jumlah sudah terisi dengan penuh, maka untuk membetulkan format-format seperti NPWP ini untuk menghilangkan
titik dan stripnya, itu kita harus menghilangkan rumus-rumusnya terlebih dahulu, mematikan rumus-rumusnya. Yaitu dengan cara memblok sampai jumlah 20 yang telah kita isi tadi, kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita pilih paste value, sehingga semua rumus telah mati. Untuk NPWP, seperti tadi, kita blok G-nya, kemudian kita klik ctrlf, lalu kita replace, stripnya menjadi replace with-nya kosong. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih format cell, kita custom generalnya menjadi angka 0 sebanyak 15 kali. Lalu kita pilih OK. Kemudian untuk jenis kelamin kita blok, kemudian ctrlf lagi, di replace lagi untuk perempuan, kita replace with F, replace all. Lalu untuk laki-laki kita replace with lagi dengan M. Kemudian untuk semua jumlah ini kita rubah menjadi number. Dan kita hapus 2 angka koma di belakang. Setelah itu NPWP penanda tangan, yaitu NPWP dari direktur, yaitu Gilang Yadi. Kita copy saja, lalu kita paste. Sama seperti NPWP yang sebelumnya, ini juga kita blok, kemudian kita ctrlf, lalu kita replace with, strip, replace with-nya kosong, kita replace all. Maaf, sepertinya ada kesalahan sebentar. Untuk NPWP Gilang Yadi kita copy, kemudian kita paste value. Cell. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian untuk tanggal bukti potong semuanya 31 Desember 2021. Lalu ya status tadi hanya untuk membantu mengisi jumlah 15. Karena aslinya tidak ada, maka kita kembali menghapusnya. Begitupun untuk data-data PTKP ini juga kita hapus. Oke. Kalau sudah, jangan lupa untuk kita copy dan kita paste value untuk memastikan tidak ada rumus. Setelah udah semua, jangan lupa kita save. Lalu kita save as juga ke folder kita. Dan tipenya kita ubah dari tadinya Excel workbook menjadi CSV Delimited. Kebetulan saya sudah mengubahnya tadi.
Lalu formulir 1721 BPA1 siap untuk diimpor ke ISPT. Baik, sekarang kita di tahap untuk mengimpor 1721 BPA1 yang telah kita buat tadi. Kita akan impor ke ISPT. Caranya itu kita klik CSV, lalu kita klik impor, bukti potong, A1, kemudian kita pilih buka file, lalu kita pilih folder kita, lalu pilih 1721 BPA1. Kemudian kita klik impor. Oke, impor 5 berhasil. Untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di ISPT daftar pemotongan pajak 1 tahun pajak. Di sini kita bisa lihat bahwa hanya ada 3 wajib pajak yang dikenai PPh karena 2-nya itu tidak memenuhi PTKP. Yang tidak memenuhi PTKP ini kita isi manual di kolom B, kita isi dulu. Untuk pegawai yang tidak memenuhi PTKP tadi kita isi di bagian B, yaitu yang tidak memenuhi ada 2. Ini kita isi manual. Kemudian untuk penghasilan brutonya itu sudah saya jumlahkan secara manual juga sebesar 115.623.349. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, baik. Setelah kita membuat 1721 ref pegawai A1, lalu 1721 BPA1, sekarang yang terakhir yaitu kita akan mengisi 1721 1 bulanan untuk masa Desember. Di sini saya sudah mengisinya, namun saya akan menjelaskan. Pertama-tama ini sudah formulir 1721 1 bulanan ini kita ubah terlebih dahulu tipenya menjadi tipe Excel workbook untuk diedit. Lalu kemudian saya mengisi namanya terlebih dahulu. Namanya ini saya copy paste dari data Desember pada kertas kerja. Kemudian untuk masa pajak dan tahun pajaknya itu 12/2021. Untuk pembetulannya 0. Untuk NPWP-nya saya VLOOKUP dari master data pada kertas kerja. Untuk kode pajaknya 21.100.01. Untuk jumlah bruto saya VLOOKUP dari gross up yang ada pada data bulan Desember. Kemudian untuk jumlah PPh-nya ini adalah hasil dari jumlah PPh tahunan yang berada pada jumlah 20 BPA1 dikurangi dengan rekapitulasi PPh bulan Januari sampai dengan November sehingga didapatkan jumlah PPh Desember. Baik, setelah itu saya akan memblok semuanya dan mengcopy kemudian paste value untuk mematikan rumus. Setelah itu seperti biasa NPWP-nya saya akan hilangkan stripnya dengan cara yang sama seperti ini, replace all. Kemudian format cell, custom dengan angka 0 sebanyak 15 kali. Lalu untuk jumlah bruto dan jumlah PPh-nya kita number dan kita hilangkan 2 angka di belakang komanya. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita save. Lalu jangan lupa untuk kita kembalikan save as dalam bentuk CSV, delimited.
Baik, selanjutnya saya akan mengimpor formulir 17211 bulanan yang telah saya isi tadi dengan cara kita ke CSV, lalu impor, bukti potong, kemudian ke pemotongan pajak. Lalu kita pilih buka file, lalu ke folder kita, kemudian pilih 1721 BP, 17211 bulanan. Seperti ini, kemudian kita impor. Oke, impor 5 record berhasil. Untuk melihat hasil dari impor pemotongan pajak bulanan, bisa kita lihat di isi SPT, daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Seperti ini, semuanya dikenakan PPh dipotong dan tidak ada yang tidak dipotong. Kita klik simpan. Oke, selanjutnya adalah step terakhir dari video tutorial ini, yaitu cetak mencetak. Pertama kita pilih menu cetak, lalu kita pilih bukti potong, lalu kita pilih 1721 A1, BPA1, kita pilih semua dan cetak langsung, lalu kita klik cetak. Lalu kemudian kita simpan di folder kita. Lalu kita rename. Lalu save. Kita save semua bukti potongnya, yang totalnya ada 5 bukti potong. Oke, jika semuanya sudah, kita X. Kemudian kita cetak daftar pemotongan pajaknya. Pertama kita cetak yang 1 tahun masa pajaknya. Kita pilih ekspor. Ke folder yang tadi, kita simpannya. Dengan tipe PDF. Kita save. Kemudian kita juga mencetak daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Dengan cara yang sama, klik cetak, lalu klik ekspor. Ke dalam folder yang tadi juga, dengan tipe PDF. Oke. Dan cetak yang terakhir yaitu adalah SPT induk. Bisa kita periksa dulu apakah sudah sesuai atau belum. Tempatnya di Depok, lalu kita simpan. Kemudian kita cetak. Lalu kita ekspor ke folder yang tadi juga.
induk PT Farah. Oke, jadi ini dia semua hasilnya, mulai dari DB kosongnya, lalu kertas kerjanya, kemudian formulir-formulirnya, bukti potong, daftar pemotongan, dan juga SPT induk. Sekian tutorial perhitungan PPh 21 masa Desember beserta impor kaya SPT-nya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.